Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak level 5? Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Muatan bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1. Are you ready? Oke, jika sudah siap belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita masuk ke materi. Jadi menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. 2. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau kita singkat dengan adik Simba, untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, itu untuk menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Setelah kita membaca teks non-fiksi, kita akan membuat ringkasannya seperti apa? Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan itu sebenarnya apa sih? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Sebelum membuat ringkasan teks non-fiksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, memerhatikan pemilihan kata atau diksi dan ejaan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi dalam teks non-fiksi biasanya itu kan ada beberapa paragraf. Contohnya ada 3 atau 4 paragraf. Nah, agar lebih mudah mengingat, kita harus meringkas paragraf tersebut. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Hal-hal berikut ini sebelum kita membuat ringkasan tersebut. Kita masuk ke contoh. Ayo simaklah teks berikut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas.
Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah teks non-fiksi yang hanya satu paragraf. Setelah kita ringkas, teks tersebut kurang lebih seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Jadi dalam membuat ringkasan yang perlu kalian perhatikan adalah ide pokoknya dan informasi penting dalam paragraf tersebut apa. Itu. Jadi paling tidak harus memenuhi dari unsur tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengetahui ide pokoknya. Yang kedua adalah informasi penting apa yang disampaikan pada paragraf tersebut. Mungkin itu materi untuk hari ini. Terima kasih. Akan ada tugas yang Bapak berikan, silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.